Halo semua, apa kabar? Selamat datang di channel Red Explore. Jika kalian seorang traveling yang pernah mengunjungi Sumatera Barat, tentu kalian tidak asing lagi dengan ikon yang satu ini. Yaps, ini adalah Jam Gadang yang merupakan ikon dari kota Bukit Tinggi. Nah, kali ini Red Explore akan merangkum beberapa tempat wisata buat kalian yang ingin berkunjung ke Sumatera Barat, khususnya ke kota Bukit Tinggi. Jadi tonton terus videonya. Kota Bukit Tinggi, Provinsi Sumatera Barat sering dijadikan tempat tujuan destinasi wisata, baik itu wisatawan lokal maupun dari mancanegara. Nah, inilah beberapa tempat wisata yang bisa kalian kunjungi jika kalian pergi ke Kota Bukit Tinggi. Jam Gadang. Objek wisata yang satu ini tentu sangat familiar sekali. Jam Gadang ini merupakan ikon dari kota Bukit Tinggi. Tidak sah rasanya jika kita bertandang ke kota Bukit Tinggi tanpa melihat atau mengabadikan bangunan yang menjadi simbol dari kota ini. Monumen Jam Gadang ini berdiri setinggi 26 meter di tengah Taman Sabai Nan Alui, yang dianggap sebagai patokan titik sentral atau titik nol kota Bukit Tinggi. Jam Gadang ini sudah 3 kali melakukan perombakan di bagian atapnya. Dahulu desain awal dari puncak Jam Gadang ini berbentuk bulat bergaya khas Eropa dengan patung ayam jantan di bagian atasnya yang menghadap ke arah timur. Nah, memasuki era pendudukan Jepang, atap Jam Gadang ini berubah mengikuti gaya arsitektur Jepang yang berbentuk seperti pagoda. Nah, setelah kemerdekaan, atap tersebut dirombak kembali menjadi bentuk atap bergonjong seperti ciri khas dari Minangkabau. Jam Gadang ini sangat menarik sekali karena dilengkapi dengan air mancur yang menari berwarna-warni, yang merupakan air mancur berwarna-warni pertama di Sumatera. Lobang Jepang. Lobang Jepang ini juga menjadi salah satu destinasi wisata sejarah yang ada di Provinsi Sumatera Barat. Lobang Jepang ini merupakan sebuah terowongan perlindungan yang dibuat tentara pendudukan Jepang sekitar tahun 1942. Destinasi wisata sejarah yang satu ini berada di Komplek Wisata Ngarai Siano yang berlokasi di Jalan Panorama, Bukit Canggang, Kayu Ramang, Kota Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Lobang Jepang ini dibangun atas instruksi dari Letjen Moritake Tanabe. Dia adalah seorang panglima dari divisi ke-25 Angkatan Darat Jepang. Panjang dari lubang Jepang tersebut mencapai 6 km dan lebarnya sekitar 2 meter. Terowongan ini didesain dengan banyak kelokan di dalamnya. Dibangun sejak Maret 1942, terowongan ini selesai dikerjakan pada Maret 1944. Dengan kedalamannya sendiri mencapai 49 meter di bawah permukaan tanah. Pembangunan lubang Jepang dilakukan secara paksa. Pemerintah Jepang pada saat itu mendatangkan pekerja dari berbagai daerah seperti Jawa, Kalimantan hingga Sulawesi. Karena dibangun secara rahasia, lubang Jepang baru ditemukan pada awal tahun 1950. Saat ditemukan, pintu terowongan ini hanya 20 cm dan kedalaman 64 meter. Terowongan lubang Jepang ini juga termasuk yang terpanjang di Asia dan tembus di beberapa lokasi seperti Jam Gadang dan Benteng For the Cock. Janjang Seribu. Janjang Seribu ini terdapat di Ngarai Siano. Janjang Seribu adalah deretan anak tangga yang konon katanya berjumlah 1000. Meski sebenarnya kalau dihitung jumlah anak tangga ini tidak sampai 1000, ratusan anak tangga ini akan berakhir di sebuah tempat yang bernama Janjang Koto Gadang alias Tembok Besar Cina. Para wisatawan yang datang ke sini tentu sangat penasaran dengan yang namanya Janjang Seribu. Panjang janjang atau tangga ini sendiri adalah 780 meter. Akses dan rutenya pun ke tempat ini sangat mudah untuk dilalui dan semua orang pasti akan sangat gampang untuk menemukannya.
Pengunjung yang datang ke sini bukan hanya sekedar penasaran dengan tempat wisatanya. Banyak juga yang memang datang ke sini untuk berfoto dengan latar belakang pemandangan indah, maka orang tak akan ragu lagi untuk menjadikan Jajan Seribu sebagai tempat objek untuk berfoto. Ngarai Siano. Ngarai Siano adalah sebuah lembah curam atau jurang yang terletak di perbatasan kota Bukit Tinggi, di Kecamatan Empat Koto, Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Ngarai Siano ini memiliki kedalaman jurang sekitar 100 meter, membentang sepanjang 15 km, dengan lebar sekitar 200 meter, dan merupakan bagian dari patahan yang memisahkan Pulau Sumatera menjadi dua bagian yang memanjang. Patahan ini membentuk dinding curam, bahkan tegak lurus dan membentuk lembah yang hijau, hasil dari gerakan turun kulit bumi atau yang disebut dengan sinklinal. Di zaman Belanda, jurang ini disebut juga sebagai Karbauwengan atau Kerbau Sanget, karena banyak kerbau liar yang hidup bebas di dasar ngarai ini. Benteng Fort de Kock. Benteng Fort de Kock ini didirikan oleh Kapten Boer pada tahun 1825 untuk menangkal gempuran rakyat Minangkabau selama Perang Padri. Kapten Boer membangun Benteng Fort de Kock sebagai kubu pertahanan bagi 5 desa adat dari Perang Padri yang telah bergejolak selama 1 dekade lebih. Ketika konflik antara kelompok adat dan kaum muslim meluas menjadi Perang Padri, kelompok adat yang mulai terdesak meminta bantuan kepada Belanda. Sebagai imbalan atas keterlibatannya, Belanda minta izin untuk membangun benteng di Bukit Cire, yang kemudian dikenal dengan Benteng Fort de Kock. Benteng Fort de Kock juga dibangun sebagai lambang bahwa kolonial Belanda telah berhasil menduduki daerah di Sumatera Barat. Benteng tersebut merupakan tanda penjajahan dan perluasan kekuasaan Belanda terhadap wilayah Bukit Tinggi, Agam, dan Pasaman. Sejak direnovasi pada tahun 2002 lalu oleh pemerintah daerah, kawasan Benteng Fort de Kock kini berubah menjadi Taman Kota Bukit Tinggi. Hingga saat ini, Benteng Fort de Kock masih ada sebagai bangunan bercat putih hijau setinggi 20 meter. Nah, itulah beberapa tempat objek wisata yang ada di Bukit Tinggi yang harus kalian kunjungi jika kalian datang ke Sumatera Barat. Sebenarnya masih banyak lagi untuk objek wisata yang ada di kota Bukit Tinggi ini. Hanya saja Red Explore merangkum tempat wisata yang ramai untuk dikunjungi ketika kalian berada di kota Bukit Tinggi. Nah, jangan lupa bantu subscribe, like, dan komen jika kalian suka dengan channel ini, dan nantikan video-video selanjutnya yang akan kita bagikan di channel Red Explore ini. Terima kasih telah berkunjung dan sampai jumpa di video selanjutnya.